Jadi, di sini menjelaskan pentingnya informasi yang benar saat adanya informasi hoax saat bencana. Apa itu hoax? Hoax yaitu informasi bohong atau menyesatkan yang sengaja dibuat dan disebar seolah-olah itu fakta. Dan ciri-ciri hoax itu adalah yang pertama, sumber gak jelas. Kedua, judul yang lebay. Ketiga, isinya yang provokatif. Dan keempat, foto dan video yang bisa diedit pakai AI. Dan yang kelima, berita-berita yang gak bisa diverifikasi. Ya, bedanya sama yang mirip-mirip, yaitu hoax, disinformasi, misinformasi, satir atau parodi. Apalagi jatuhnya itu seperti hoax yang tujuannya itu saat bencana alam. Dan mengapa hoax mudah menyebar ketika terjadi bencana alam? Dan yang pertama itu yang orang-orang sering merasakan yaitu panik dan takut. Dan yang kedua yaitu informasi yang telat atau kurang. Dan yang ketiga, rasa peduli dan mau menolong diri sendiri. Dan yang keempat, itu sulit dicek di lapangan. Bahkan masyarakat menelan berita itu secara mentah-mentah. Dan dampaknya itu sangat bahaya. Bikin panik massal, penipuan donasi, bahkan bisa adu domba. Dan cara itu memang sangat menyakitkan dan tidak bisa kita bisa pungkiri. Jadi ada contoh hoax saat terjadi bencana. Nah, kita bisa lihat di sini ada dari berita TV One bahwa beberapa warga di PD Jaya Aceh berbondong-bondong ke daerah Bukit Tinggi dan daerah pegunungan, dan juga kadang ada yang mereka dari keluar kota mendengar bahwa kabar berita isu gelombang pasar air laut. Jadi warga Aceh sangat panik dan mereka itu sangat benar-benar trauma jika terjadi bencana tsunami yang mengakibatkan mereka trauma. Dan ternyata kabar tersebut itu beneran hoax. Jadi para warga sangat kecewa karena mereka merasa tertipu bahwa kabar tersebut tidak tahu sumbernya dari mana. Dan para warga mendengar kabar tersebut sudah menyiapkan beberapa bekal, beberapa pakaian juga untuk persiapan diri. Dan pada akhirnya mereka sudah terlanjur berbondong-bondong meninggalkan kampung halamannya di daerah dekat pesisir pantai. Nah, selanjutnya ada berita juga tentang soal bencana lingkungan, ya, tetap di daerah PD Jaya Aceh. Dan berita tersebut dari Antara News, dan berita ini sangat menyedihkan ya. Jadi ada lansia di PD Jaya Aceh, maksud saya di PD Jaya Aceh itu tewas akibat panik hoax tentang adanya datangnya tsunami. Jadi 5 terduga penyebar isu diamankan oleh pihak berwajib, yaitu dari kepolisian. Dalam situasi kepanikan, gelap, dan banyak warga yang terpleset dan jatuh akibat mendengar isu terjadinya tsunami di Aceh. Dan seorang lansia bernama Muhammad, 73 tahun usianya, diduga mengalami serangan jantung saat berusaha menyelamatkan diri. Dan kepanikan tersebut diduga memicu kondisinya memburuk. Menindak kejadian ini, Satreskrim Polres PD Jaya Aceh mengamankan 5 orang yang diduga menyebarkan hoax tsunami. Kelima terduga berinisial DH, MZ, N, RA, dan M. Saat ini mereka tengah diperiksa lebih lanjut untuk mendalami motif penyebaran isu tersebut. Menjelang sore hari, situasi di lokasi sudah berangsur kondusif. Kejadian ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menerima informasi yang tidak tahu sumbernya
atau apalagi disinformasi. Tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi, serta bijak dengan tidak ikut menyebarkan hoax yang dapat memicu kepanikan massal. Jadi dampak hoax yang terjadi saat kita mendapatkan informasi tersebut yaitu membuat masyarakat panik dan terjadinya kericuhan massal. Ditambah itu menghambat petugas ataupun aparat setempat untuk mengamankan suasana kondusif. Dan di sini ada juga menyebabkan beberapa kerugian, yaitu fasilitas umum dan beberapa rumah para warga, kendaraan, dan jalanan yang begitu dipadati oleh penduduk yang kepanikan. Dan dampak tersebut sangat benar-benar menyulitkan petugas, baik aparat maupun petugas dinas sosial maupun perhubungan. Nah, sejalan dengan dampak hoax tersebut, itu sangat benar-benar merugikan bagi masyarakat setempat. Apalagi disinformasi yang terjadi beredar di sosial media sangat benar-benar ditelan mentah-mentah pada masyarakat yang belum tahu apa yang terjadi di lapangan. Dan diharapkan para warga juga harus memilah mana yang benar-benar bencana tersebut ada atau tidaknya. Dan itu bisa juga menyebabkan terjadinya kerugian bagi masyarakat yang berada di sekitar kita, baik keluarga maupun orang lain. Mari menyebarkan informasi benar tentang bencana dan tidak terjadi hoax di mana-mana, agar kita bisa menyelamatkan nyawa di info titik yang aman, jalur evakuasi yang aman, posko yang benar. Itu penting banget. Dan yang kedua, nahan kepanikan. Satu hoax bisa bikin 1000 orang lari ke arah yang salah. Dan yang ketiga, ngebantu tim di lapangan, relawan, BPBD, Basarnas, jadi nggak kebagi fokus ngurus hoax. Kita kasih contoh ke orang lain, sebar info yang benar. Orang niru apa yang kita lakuin. Sebelum share apa-apa, kita wajib cantumin sumber, waktu, dan lokasi. Dan kita harus mengcopy paste pesan ajak ini ke grup, baik di grup WA maupun grup-grup messenger yang lainnya. Kita ajak juga keluarga yang agar mereka tidak takut akan terjadi berita-berita yang tidak benar, hoax tentang bencana. Jadi sumbernya harus resmi, akurat, dan cek tanggal dan lokasi. Edukasi ke orang lain juga. Kita nggak bisa ngelarang orang panik, tapi kita bisa milih jadi bagian yang nenangin atau bagian yang nambah rusuh. Jadi kita bukan orang di bagian nambahin untuk orang-orang yang membuat kerusuhan di masyarakat maupun orang lain. Dan kalau kita bikin panik, nggak ada sumber, jangan share. Kita share dari BMKG, BNPB yang resmi, biar kita semua tenang dan aman. Dan ayo teman-teman, pas bencana kita sama-sama cerdas. Sebelum share informasi, cek dulu dari BMKG, BNPB maupun BPBD. Jangan sampai niat nolong malah bikin panik karena hoax bencana. Dan kita harus benar-benar memilah mana yang hoax, mana yang benar.